Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Jebol pagar belakang 9 narapidana di lapas narkotika Doyo Jayapura kabur. Harga beras di Merauke mulai mahal. Cabai rawit di Merauke masih mahal, pedagang datangkan dari Makassar. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua bersama sejumlah tokoh lintas agama mendeklarasikan pilkada damai di halaman kantor Kementerian Agama di Papua. Kegiatan yang bertajuk melangitkan doa untuk pilkada damai di tanah Papua bertujuan agar dalam pilkada nanti tidak ada politisasi agama dan sara. Kakanwil Kemenak Papua, Pendeta Clemens Taran, juga mengajak masyarakat di Bumi Cendrawasih untuk menggunakan hak pilihnya agar pemimpin baru memiliki legitimasi kuat. Ia juga meminta seluruh calon kepala daerah dan partai politik tidak menggunakan rumah ibadah sebagai sarana kampanye. Maknanya adalah supaya semua umat beragama, secara khusus pimpinan umat yang diwakili oleh lima orang yang tadi menyampaikan doa, baik itu dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Islam. Ini dikandung maksud supaya selain berdoa di sini mewakili umat, tapi juga diharapkan setelah balik ke komunitas masing-masing, mengarahkan umatnya untuk tidak hanya hadir pada saat tanggal 27 November nanti pada saat proses itu berlangsung, tapi juga mulai hari ini dan seterusnya menjaga suasana damai, kondusif di lingkungan masing-masing. Mulai dari tempat ibadah, di komunitas-komunitas, di tempat pengajian, tapi juga di tempat-tempat pembinaan. Pendapat yang sama juga dikemukakan tokoh agama Kristen, Pendeta Mauri. Ia meminta para pemimpin umat beragama dan tokoh masyarakat agar menyampaikan pesan damai dan santun, serta menjaga netralitas tempat ibadah. Mengajak semua masyarakat, umat beragama yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilih tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak bersikap golput untuk kepentingan serta kemaslahatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama di tanah Papua. Papua merupakan salah satu wilayah yang masih kategori rawan dalam pilkada mendatang. Polri dan TNI sudah memetakan sejumlah daerah rawan dan akan menambah pasukan untuk mempertebal pengamanan. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. KPU Merauke menggelar rapat pleno untuk menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk Kabupaten Merauke. Dari hasil rapat pleno ini, KPU mencatat ada kenaikan jumlah pemilih lebih dari 3.000 orang. Menurut Komisioner KPU Merauke, Yugo, kenaikan pemilih ini hampir terjadi di 212 distrik di Merauke dan yang paling banyak di distrik Merauke. Sebelumnya, jumlah pemilih di Merauke lebih dari 162.000 pemilih. Namun saat ini jumlah daftar pemilih sementara lebih dari 166.000 pemilih. Hasil coklat kemarin sudah dilakukan dan kemarin adalah penetapan DPS-nya, di mana daftar pemilih sementara kita yaitu sejumlah 166.127 pemilih, di mana ada peningkatan dari data DP4 yang sebelumnya turun yaitu 162.347. Jadi peningkatannya sebesar 3.780. Peningkatan ini menyebar di 22 distrik. Mungkin yang terbanyak tentunya ada di
distrik Merauke. Pak. Distrik Merauke ya. Karena menjadi ibu kota provinsi Papua Selatan. Tentunya pemilih pemula yang pada saat November 2024 ini akan melakukan ikut pencoblosan, tentunya itu juga masuk dalam penambahan jumlah pemilih. Kemudian ditambah lagi banyak warga yang belum terdata dalam DP4 sebelumnya. Baik itu mungkin warga yang masuk ke Kabupaten Merauke dari kabupaten-kabupaten pemekaran lainnya ataupun dari luar Papua Selatan sendiri yang sudah masuk ke dalam Kabupaten Merauke. Penetapan DPT-nya itu bulan September. Jadi kita hanya punya waktu 1 bulan, di mana penetapan itu range waktunya antara tanggal 14 sampai 21 September. Namun untuk waktu pastinya tentunya nanti kita akan berkoordinasi dulu. KPU Merauke mencatat ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan pemilih di daftar pemilih sementara, antara lain munculnya pemilih pemula dan jumlah pemilih di data DP4 yang lalu juga mengalami kenaikan. Selain itu, banyak juga pendatang dari luar Merauke karena berubah menjadi provinsi baru, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk pertama kalinya, Provinsi Papua Pegunungan mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON 2024 Aceh, Sumatera Utara. Untuk itu, Asprof PSSI Papua Pegunungan memberangkatkan sejumlah atlet cabang olahraga futsal dan sepak bola putra-putri untuk mengikuti training center di Bandung selama 2 minggu. Ketua Asprof PSSI Papua Pegunungan, Letkol Athenius Murib, mengatakan kontingen Papua Pegunungan ini telah mengikuti babak kualifikasi Prapon bersama 3 DOB lainnya. Sementara itu, manajer tim sepak bola putri Papua Pegunungan, Ihsan Sambur, menjelaskan atlet futsal dan sepak bola putra-putri akan menjalani latihan di Bandung, Jawa Barat selama 2 minggu. Kami semua di sini sudah siap, 3 bulan lamanya kami TC di sini. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita menuju trial ke Bandung, sehingga pemain dengan baik futsal putra-putri dengan sepak bola putri dan putra juga bisa mendapat pengalaman yang luar biasa di sana sebelum kami ada di event PON nanti. Untuk jumlah keseluruhan dari semua khusus cabur Asprof, sepak bola putra-putri dengan futsal putra-putri, kita semua ada 64 orang, ya, terdiri dari 53 atlet dengan 13 ofisial. Ada sekitar 3-4 ofisial yang tinggal karena masih ada pengurusan pekerjaan dan lain-lain. Mereka akan menyusul nanti di tanggal 17. Untuk Papua Pegunungan sekali ini awal, ya, awal bagi kita semua. Kami tahu kami DOB baru dan kami bersyukur juga kami bisa diikutkan di PON khusus cabur sepak bola putra-putri dengan futsal putra-putri. Jadi bulan Januari kita babak kualifikasi, kami bisa ambil semua, ya, kami bisa lolos ke PON dan target kami semua pasti ingin meraih medali. Ihsan Sambur berharap seluruh atlet yang berangkat terus melakukan persiapan dan tampil maksimal, konsisten, dan percaya diri. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.